Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Assalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau wahai Nabi Muhammad bagaikan matahari, matahari yang menerangi segala kegelapan, yang tidak jelas menjadi jelas. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangi alam semesta daripada segala kesyirikan, daripada kesesatan, daripada segala kekufuran, sehingga beliau menyatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian semuanya dalam jalur yang sangat terang, bahkan karena terangnya malam hari bagaikan siang hari. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu tidak ada satupun daripada ajaran Nabi yang tidak jelas. Semuanya adalah jelas, kecuali orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat satu hal yang terang setitik pun, sama dengan orang yang buta matanya tidak akan menjadi jelas walaupun disinari dengan matahari yang sangat terang benderang. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukan mata penglihatan yang ada di kepalanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta, tidak bisa menerima daripada terang kebenaran yang dibawa daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anta badrun, engkau adalah bagaikan bulan purnama yang enak dipandang, yang nikmat jika disaksikan, terang tapi benar-benar istimewa saudara, indah sekali. Bisa dibayangkan jika malam yang gelap kemudian ada bulan purnama di langit yang sangat gelap tadi itu, maka itulah Sayyidina Muhammad, bumi yang penuh dengan fitnah, bumi yang penuh dengan kesalahan dan kejahatan, bulan purnama telah datang sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan siapapun yang akan memandangnya akan terperangah kecuali orang yang memang matanya telah betul-betul terganggu sehingga tidak bisa menikmati keindahan bulan purnama. Begitulah para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah serentak menyambut Nabi Muhammad dengan menyatakan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, telah datang kepada kita bulan purnama sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka menyatakan keindahan Nabi, terang benderangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adwa'u minal qamar idza lam yahul dunahul ghamam, lebih terang daripada bulan purnama yang tidak, bulan purnama tadi itu ditutup dengan sedikit pun awan. Sallu ala Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah menyulam baju, ada di dalam satu kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kemudian lampu minyak yang ada di samping Sayyidatuna Aisyah mati. Kemudian terlepas jarum daripada tangan Sayyidatuna Aisyah, dan jarum tadi itu jatuh ada di lantai Nabi yang dari tanah, bukan dari marmer, bukan dari granit atau keramik, tapi dari tanah. Tempat yang gelap, dalam kamar di malam hari, jarum yang kecil jatuh ke tanah, meraba-raba Sayyidatuna Aisyah untuk mencarinya, ia tidak mendapatkan. Di tengah-tengah itu muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi berubah saudara, kamar beliau yang gelap menjadi terang benderang. Jarum yang kecil itu dapat dipungut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sambil Sayyidatuna Aisyah melihat wajah Nabi dan kagum menyatakan ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, betapa terang wajah anda ya Rasulullah,
Maka Sayyidina Muhammad berkata, "Na'am ya Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Ya wahai Muhammad, menjadi celaka dan binasa orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang tidak beruntung itu ya Rasulullah, yang tidak bisa melihat wajahmu nanti di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang aku disebut di majlisnya, diceritakan aku ada di majlisnya, tapi dia tidak bergetar lisannya untuk bersalawat kepada aku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita menjadi sebab kita bisa bertemu dengan Nabi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anta nurun fauqani nuri. Engkau wahai Muhammad adalah cahaya di atas segala cahaya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan kata-kata nur banyak sekali. Di antaranya, "Ja'akum nurun wa kitabum mubin." Telah datang kepada kalian adalah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Ibnu Abbas menyatakan nur adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud cahaya adalah Sayyidina Muhammad. Kitabum mubin adalah Al-Quranul Karim. Nabi datang menjadi hadi sebagai pemberi petunjuk, dan Al-Quran dibawa oleh Nabi sebagai hudan lil muttaqin, sebagai hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam ayat yang lain Allah menyebut beliau adalah sumber cahaya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Aku mengutus kamu wahai Muhammad sebagai sirajan munira, sumber cahaya yang menerangi. Sumber cahaya yang menerangi. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali. Engkau adalah sangat benar-benar mahal. Engkau adalah sangat benar-benar istimewa. Naam, Sayyidina Muhammad adalah bagaimana tidak mahal, beliau adalah kekasih Allah. Beliau lebih afdal daripada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang diimani oleh seluruh para anbiya dan umat-umat mereka sebelum wujud beliau, karena beliau adalah imam para anbiya wal mursalin sebelum dalam bentuk manusia, tapi dalam bentuk cahaya yang telah dijanjikan oleh Allah untuk dijadikan manusia menjadi khatamun nabiyyin wa sayyiduhum, untuk menjadi penutup para nabi dan imam mereka sallallahu alaihi wasallam. Anta misbahus suduri, dan engkau wahai Muhammad adalah pelita bagi hati-hati manusia. Siapa tidak ada di situ cinta kepada Nabi dalam hatinya, tidak ada Nabi dalam hatinya, ketahuilah dia akan dalam kegelapan di dunia, kegelapan di kubur, bahkan kegelapan nanti ada di akhirat. Karena sesungguhnya yang menerangi kita di dunia sampai akhirat adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu camkan, tanamkan, mantapkan, tancapkan cinta Nabi Muhammad dalam hati kamu. Jangan jauh daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi tidak pernah jauh daripada kita. Anda semuanya di hati Rasulullah, Anda semuanya ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Anda semuanya bagaimana posisi Nabi di hati kamu. Jangan sampai dunia lebih mulia di hati kamu daripada Sayyidina Muhammad. Bahkan jangan sampai diri kamu lebih berharga daripada Sayyidina Muhammad. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Karena itu Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak menjadi sempurna iman seseorang sehingga aku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada dirinya, lebih ia cintai daripada hartanya, lebih ia cintai daripada keluarganya, lebih ia cintai daripada bapak dan anak-anaknya. Sayyidina Muhammad lebih daripada segala-galanya bagi orang yang beriman. Karena itu jadikan Nabi Muhammad paling berharga pada diri Anda. Kehilangan cinta sama Nabi adalah kehilangan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafigaini, wahai kekasihku wahai Muhammad, wahai pengantin dunia dan akhirat. Nabi pengantin dunia akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
Bagaimana seorang pengantin pasti akan dirawat badannya, pengantin pasti akan dijadikan dipoles wajahnya menjadi paling tampan, sehingga dia akan tampil menjadi orang yang paling pangling, saudara. Bagaimana dia akan diberikan minyak wangi yang sangat semerbak, bagaimana para pengantin tadi itu akan menjadi orang yang berwibawa, yang bisa terhormat, tampak bersih. Itulah Allah menjadikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan paling tampan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling wangi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah arus, karena beliau adalah pengantin. Idza jalasa fi majlisin baqiya bitibu ayyaman wa in taghayyab. Kalau sudah Nabi duduk di satu majlis, bau Rasulullah berhari-hari masih tinggal itu pada majlis sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau Nabi itu berjalan di satu majlis, di satu jalan, orang semua mengenal ini baru dijalani oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Bau harum beliau Nabi masih melekat ada di jalan itu. Karena apa? Karena itulah pengantin sallallahu alaihi wasallam. Pengantin itu adalah pemalu, dia selalu pemalu. Itulah Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal adra fi khidriha. Nabi itu adalah lebih malu daripada gadis pinggitan. Pengantin pemalu, pengantin makannya sedikit, pengantin jalannya sopan, pengantin. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ciptakan langit dengan bintang dan bulan serta mataharinya, itu adalah karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan hutan dengan bermacam-macam pohon buah dan bunganya, itu karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan lautan dengan begitu karang dan ikan-ikannya, itu karena Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Itulah pengantin akan disediakan makanan dengan segala jamuannya, karena untuk pengantin, saudara. Akhirat juga demikian, surga Allah ciptakan untuk Nabi dan pengikutnya. Bidadari disediakan untuk menyambut Nabi dan pengikutnya. Segala kenikmatan di sana adalah untuk Nabi dan pengikutnya. Karena itu terus ikut Nabi Muhammad, maka Anda akan menjadi rombongan pengantin dunia akhirat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita bersama Nabi dunia sampai akhirat. Di dunia bersama Nabi, di barzakh bersama Nabi, di akhir di mahsyar bersama Nabi, dan akhirnya kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.